Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfadrian Januarsa dengan NIM 231067. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait OpenCV yang dimana. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa shortcut Jupyter Lab yang perlu diketahui, yang mana ESC untuk masuk command mode. Selanjutnya di sini ada bagian multiple environment, yang dimana bagian ini menjelaskan cara mengakses beberapa environment Python dari Jupyter Lab menggunakan nb_conda_kernel. Selanjutnya yang pertama adalah import SCS, yang mana kita akan mengimport modul SCS, yang dimana modul SCS adalah modul bawaan Python untuk mengakses informasi tentang sistem dan interpreter Python yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini ada SCS.pad, yang dimana di sini kita akan menampilkan daftar directory tempat Python mencari modul saat kita menggunakan import. Jadi output berupa list pad pada directory ini berguna untuk memverifikasi environment mana yang sedang aktif dan dari mana library diimport. Selanjutnya di sini adalah pengenalan OpenCV, yang dimana OpenCV adalah open source computer vision library. Selanjutnya di sini ada import CV2, yang dimana import CV2 adalah mengimport library OpenCV dengan nama CV2. Nama CV2 adalah nama modul Python untuk OpenCV versi 2 ke atas. Ini adalah library utama yang akan kita gunakan untuk semua operasi pengolahan citra. Yang dimana di sini selanjutnya adalah cek versi OpenCV cv2._version, yang mana version akan menampilkan versi OpenCV yang terinstall. Dan di sini adalah CV2. Kita akan mengecek lokasi file CV2, yang mana CV2_file, yang mana file akan menampilkan lokasi file modul CV2 di sistem. Output berupa path directory tempat OpenCV terinstall. Selanjutnya di sini adalah kita akan membaca gambar menggunakan OpenCV, yang dimana img sama dengan cv2.imread lena.jpg. Jadi cv2.imread adalah digunakan untuk membaca gambar dari file. Kita kirimkan nama file berupa lena.jpg sebagai argumen, hasilnya disimpan ke variabel img. Secara default, OpenCV membaca gambar dalam format BGR bukan RGB. Jika file tidak ditemukan, fungsi ini mengembalikan none tanpa error. Selanjutnya di sini kita akan mengecek tipe IMG, yang mana outputnya adalah berupa NumPy and array. Kenapa? Karena gambar yang dibaca oleh OpenCV disimpan sebagai array NumPy 3 dimensi. Ini adalah alasan mengapa kita bisa menggunakan semua operasi NumPy pada gambar OpenCV. Selanjutnya di sini adalah image matrix, yang dimana gambar OpenCV adalah sebuah matriks 3 dimensi, tinggi dikali lebar dikali channel warna. Jadi di sini adalah img.shape, yang dimana fungsi .shape adalah menampilkan dimensi gambar. Output berupa tuple 3 nilai tinggi, lebar, jumlah channel, misalnya 512, 3, artinya gambar berukuran 512 pixel dengan 3 channel warna BGR. Selanjutnya di sini adalah tipe.img.shape, yang mana kita akan mengecek tipe data dari .shape. Outputnya adalah tuple, yang dimana shape selalu dikembalikan sebagai tuple Python biasa. Selanjutnya di sini adalah tuple unpacking shape, yang dimana h, w, c sama dengan img.shape, yang dimana tuple unpacking adalah cara Python untuk membongkar isi tuple ke beberapa variabel sekaligus dalam satu baris img.shape, yang dimana h adalah untuk height atau tinggi, W untuk width atau lebar, dan C untuk channel atau jumlah warna. Selanjutnya di sini adalah kita akan menampilkan HWC, di mana kita akan menampilkan ketiga nilai variabel sekaligus. Selanjutnya di sini adalah hitung total pixel, yang mana H dikali W, yang mana kita akan menghitung total jumlah pixel dalam gambar tinggi dikali lebar. Selanjutnya di sini adalah img.nbytes, yang dimana nbytes menampilkan ukuran memori yang digunakan gambar dalam bytes. Perhitungannya tinggi kali lebar kali channel warna dikali bytes per pixel. Untuk gambar Win8, setiap pixel per channel menggunakan 1 byte, sehingga total bytes H dikali W dikali C. Selanjutnya di sini adalah konversi ke kilobytes, yang dimana kita akan mengkonversi ukuran memori dari bytes ke kilobytes dengan membagi 1024. Selanjutnya di sini adalah import OS, yang dimana kita akan mengimport modul OS untuk mengakses fungsi-fungsi terkait sistem operasi. Selanjutnya di sini ada OS path get size lena.jpg. OS path adalah mengembalikan ukuran file di disk dalam bytes, lalu kita bagi 1024 untuk mendapatkan kilobytes. img.nbytes adalah karena file JPG menggunakan kompresi yang mengurangi ukuran file secara signifikan.
Jadi di sini adalah img.ndim yang mana ndim akan menampilkan jumlah dimensi array gambarnya img.min. Jadi kita akan mencari nilai pixel terkecil dari seluruh gambar. Outputnya dapat berupa angka antara 0 hingga 255. Jadi di sini adalah img.max yang dimana kita akan mencari nilai pixel terbesar dari seluruh gambar. Outputnya adalah angka antara 0 hingga 255. Nilai 255 berarti warna penuh dengan pada channel tersebut. Dan jadi di sini adalah img.size yang dimana di sini kita akan menampilkan total jumlah elemen dalam array gambar. Ini adalah total pixel dikali jumlah channel warna H dikali W dikali C. Jadi sini adalah verifikasi HWC yang mana dengan perintah H dikali W dikali C yang mana memverifikasi bahwa img.size sama dengan H dikali W outputnya identik dengan sel sebelumnya, membuktikan bahwa size adalah perkalian dari ketiga dimensi gambar. Nah di sini kita akan mengakses channel blue yang mana img.2.20 shape yang mana kita akan mengakses channel pertama indeks ke 0 yang merupakan channel blue dengan OpenCV, artinya mengambil semua baris dan semua kolom. 0 artinya hanya channel indeks ke 0, outputnya save. Nya akses channel green yang mana img.2.21 kita akan mengakses kedua indeks pertama yaitu channel green, output save sama dengan 502 dimensi matrik. Ya, selanjutnya di sini adalah akses pixel yang mana img 0, yang mana kita akan mengakses pixel di sudut kiri atas gambar baris 0 kolom 0. Outputnya berupa array 3 nilai BGR yang dimana nilai intensitas untuk setiap channel blue, green dan red. Dan di sini tuple unpacking pixel yang mana BGR sama dengan img 200 print. Dimana kita akan mengakses pixel di koordinat baris 200 kolom 200 lalu menggunakan tuple unpacking untuk menyimpan nilai ketiga channel ke variabel BGR secara langsung. Jadi kita selanjutnya print, kita akan cetak nilai setiap channel dalam format yang mudah dibaca. Selanjutnya di sini adalah import CP2. Selanjutnya kita akan mengimport ulang library OpenCV di beberapa notebook. Import ulang section tertentu untuk memastikan library tersedia jika sel dijalankan secara mandiri. Selanjutnya di sini adalah img sama dengan cp2.imread. Kita akan membaca kembali gambar rena.jpg ke variabel img. Jadi di sini adalah kita akan menampilkan gambar menggunakan jendela GUI bawaan OpenCV yang dimana cp2.imshow myapp sama img cp2.whitk 0. Jadi pada cp2.imshow kita akan membuka jendela GUI untuk menampilkan gambar. Parameter pertama adalah judul jendela, parameter kedua adalah gambar ditampilkan, baris kedua adalah cp2.whitk 0. Jadi kita akan menunggu input keyboard, selanjutnya angka 0 artinya menunggu selama hingga ada tombol keyboard yang ditekan. Tanpa whitk jendela akan langsung tertutup. Selanjutnya di sini adalah chr97 yang mana chr adalah fungsi untuk mengkonversi angka ASCII ke karakter. CHR97 menghasilkan A karena 97 adalah kode ASCII untuk huruf kecil A. Ini relevan dengan whitk yang memberikan kode ASCII dari tombol yang ditekan. Ini di sini adalah cp2.destroy all windows. Jadi kita akan tutup semua jendela OpenCV. Jadi selanjutnya di sini adalah kita akan imshow dengan tab dengan timeout 6 detik yang dimana cp2.imshow lena.jpg rest sama dengan cp2.whitk 6000. Jadi pada pertama kita akan menampilkan gambar dengan judul lena.jpg. cp2.whitk 6000 adalah kita akan menunggu selama 6000 milidetik atau 6 detik. Jendela otomatis menutup setelah 6 detik jika tidak ada tombol ditekan. Nilai yang dikembalikan disimpan ke rest berisi kode ASCII tombol yang ditekan atau -1 jika timeout. Jadi selanjutnya di sini adalah kita akan mendeteksi tombol yang ditekan yang dimana dengan perintah cp2.imshow lena.jpg rest sama dengan cp2.whitk 4000 print ufreshed. Jadi pada baris pertama kita akan tampilkan gambar, selanjutnya baris kedua tunggu import keyboard selama 4 detik, simpan hasilnya ke rest. Jadi selanjutnya pada baris selanjutnya pada print cetak karakter yang ditekan menggunakan chr rest. Ini menunjukkan cara pembuatan program yang responsif terhadap input pengguna. Dan di sini adalah kita akan menampilkan gambar menggunakan matplotlib langsung di dalam Jupyter Notebook tanpa membuka jendela terpisah. Jadi di sini adalah matplotlib inline, import matplotlib pplot as plt yang dimana plt.imshow. Jadi kita matplotlib inline adalah magic command Jupyter agar plot ditampilkan langsung di dalam notebook. Selanjutnya baris kedua import matplotlib. Jadi selanjutnya plt.imshow. Jadi kita akan menampilkan gambar namun hasilnya terlihat aneh warnanya karena OpenCV menyimpan gambar dalam format BGR sedangkan matplotlib mengharapkan RGB.
Jadi sini akan kita menampilkan tema tampil channel green saja, yang mana img_green, yang dimana baris pertama kita akan mengambil channel index 1 yaitu green. Selanjutnya kita akan menampilkan dalam grayscale pola kecerahan yang berbeda dari channel red menunjukkan distribusi warna hijau dalam gambar. Selanjutnya di sini ada NumPy slicing, yang dimana NumPy slicing adalah teknik pengaksesan elemen array yang sangat penting untuk memahami cara kerja akses gambar di OpenCV. Selanjutnya di sini ada import NumPy as INP. Jadi kita akan mengimport NumPy dengan alias NP untuk demonstrasi slicing, di mana A sama dengan np.rank5. Jadi kita np.rank5 adalah kita akan membuat array ID berisi angka dari 0 hingga 4, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah fungsi sederhana untuk membuat urutan angka. Jadi sini A sebenarnya kita akan menampilkan isi array A, output array 0, 1, 2, 3, 4. Jadi sini adalah step negatif, yang mana jika step bernilai negatif maka start harus lebih besar dari stop karena kita bergerak mundur dari kanan ke kiri. Jadi sini adalah reverse dengan min 1, yang mana am sama dengan min 1 adalah cara paling umum untuk membalikan urutan array. Start dan stop kosong artinya ambil semua, step min 1 artinya mundur satu per satu. Selanjutnya slice 1 slice min 1, dimana kita akan mulai dari index pertama mundur ke awal. Jadi outputnya adalah 1, 0. Jadi kita akan mengambil index 1 lalu 0, start 1, stop kosong artinya sampai awal array, step 1 artinya mundur. Jadi di sini adalah garis pemisah. Jadi garis pemisah adalah menandai akhir session sampai slicing dan masuk ke section berikutnya. Dimana selanjutnya di sini adalah cp2.cptcolor adalah fungsi bawaan OpenCV yang lebih eksplisit dan mudah dibaca. Selanjutnya img_rgb sama dengan cp2.cptcolor, yang dimana kita akan mengkonversi warna gambar. Parameter pertama adalah gambar, parameter kedua adalah kode konversi. cp2.color_bjr2rgb adalah konstanta yang memberi tahu OpenCV untuk mengkonversi dari BJR ke RGB. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar yang sudah dikonversi. Cara ini lebih bersih dan eksplisit dibanding slicing. Jadi sini ada komentar terkait menampilkan dua gambar sekaligus menggunakan GUI OpenCV. Jadi sini adalah kita akan menampilkan dua gambar, yang mana img1 sama dengan cp2.timerate, img2 sama dengan cp2.timerate, cp2.timeshow, myapp1. Jadi kita akan membaca gambar pertama lewat gambar renal, selanjutnya gambar kedua gambar myimage. Selanjutnya kita akan menampilkan gambar pertama di adalah bernama myapp1. OpenCV bisa dibuka berapa jendela sekaligus dengan nama yang berbeda. Setiap pembagian imeshow dengan nama berbeda akan membuka jendela baru. Jadi di sini adalah cv2.imrate saved lena.jpg. Jadi kita akan menyimpan gambar ke file. Parameter pertama adalah nama file tujuan termasuk extensionnya. Parameter kedua adalah gambar yang akan disimpan. OpenCV secara otomatis menentukan format konversi berdasarkan ekstensi file .jpg untuk jpg, png untuk png, bmp untuk bmp, mengembalikan true jika berhasil. Selanjutnya di sini kita akan memutar video menggunakan OpenCV. Jadi di sini cap sama dengan cp2.videovector video mp4 while cap is open. Jadi kita akan membuka file video m4 berarti while loop berjalan selama video masih terbuka dengan cap is opened. Selanjutnya cap.read. Jadi kita akan baca satu frame setiap iterasi mengembalikan dua nilai, read status berhasil dan frame gambar framenya. Selanjutnya release video, cap sama dengan cap titik release. Jadi cp2.distro. Jadi untuk melepaskan resource video dan menutup file dan menutup semua jendela OpenCV. Selanjutnya video dengan tambahan resize, cap sama dengan cap cp2.videovector video m4. Jadi di sini ada capture satu frame dari kamera, cap sama dengan cp2.videovector 1 read frame cap.read. If read cp2.imrate myphoto_2.jpg. Kita akan membuka kamera eksternal, angka 1 menunjukkan ke kamera kedua, 0 adalah kamera utama, baris kedua. Selanjutnya kita akan baca satu frame dari kamera. Jika berhasil read through, simpan frame sebagai file JPG. Dan di sini kita akan belajar untuk merekam video dari kamera dan menyimpannya ke file sama dengan perintah cap sama dengan cp2.videovector 0 cap.set. Selanjutnya kita akan membuka kamera utama dengan indeks 0 baris. Selanjutnya cap.set adalah digunakan untuk mengatur properti kamera sebelum merekam.
cp2.cap underscore prop underscore frame underscore width dan underscore wide adalah untuk mengatur resolusi frame yang diambil dari kamera menjadi 320 pixel, lebar dan tinggi tertentu. Selanjutnya release setelah rekam, cap.release, out release cp2.destroy all window. Jadi kita akan melepaskan resource kamera. Out release adalah melepaskan resource video writer yang digunakan untuk menulis video ke file. Baris ketiga kita akan menutup semua jendela. Jadi sini adalah fungsi cap.set yang digunakan untuk mengatur berbagai properti kamera atau video. Selanjutnya di sini video code menggunakan for karakter kode untuk menentukan video berapa. Video kodek yang umum adalah DVX untuk format AV, MV4V untuk MV4, HS64 untuk HS64. Pemilihan kodek mempengaruhi kualitas, ukuran file dan kompatibilitas video yang dihasilkan. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jadi pada presentasi kali ini kita telah mempelajari cara membaca gambar dan mengakses strukturnya sebagai array NumPy, mengakses pixel dan channel warna secara individual, menampilkan gambar menggunakan GUI OpenCV maupun Matplotlib, teknik NumPy slicing untuk manipulasi gambar, konversi format warna, serta membaca dan menyimpan gambar dan video. Semua konsep ini adalah fondasi yang akan terus digunakan di part-part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.